Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga harimu tetap produktif dan menyenangkan. Saya Niki Lentari, siswa SMA Negeri 1 Penukal dari kelas 12 IPA 3. Memahami cinta dari konsep fisika. Sebenarnya, cinta itu apa sih? Bagaimana sih kita memahami cinta dan bagaimana kita menyikapi cinta? Pertanyaan-pertanyaan di atas pasti sering dicurahkan oleh muda-mudi di dunia yang penuh hingar-bingar dengan cinta. Tapi, tahukah kamu kalau cinta itu amat rumit dan membingungkan karena urusannya bercampur aduk dengan perasaan positif dan negatif pada setiap insan. Tidak melulu soal cinta dengan pasangan kamu, tapi cinta di sini juga bersifat lebih universal. Misalnya, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada sanak saudara, cinta kepada teman, hobi, kepada tumbuhan dan hewan. Bahkan mungkin masih ada yang cintanya kepada mantan yang udah ninggalin. Dan semua jenis cinta-cintaan itu rumit. Nah, atas berlandaskan kerumitan tersebut, saya coba mencari gitu tentang zat seperti apa sih cinta ini. Dan akhirnya gayung bersambut. Saya pun mendapatkan inspirasi ketika saya berada di sebuah taman. Misalnya, saya mencoba menghitung seberapa luas cinta seseorang dengan rumus PXL. Tapi pas dipikir-pikir, ini nggak bisa karena cinta bukan persegi panjang. Ya, paling mungkin sih pakai rumus teorema Pythagoras. Kan bisa ngitung cinta segitiga. Masih belum menyerah, saya pun tetap mencari gitu cara yang apa sih gitu yang lebih ilmiah untuk memahami cinta, dan akhirnya saya pun menemukannya dari konsep fisika. Yang pertama, medan listrik. Besar medan listrik adalah berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya apa? Oke, saya ambil contoh sederhana. Misalnya, ketika ada cewek cantik atau cowok ganteng datang dari jauh, pesonanya belum akan terlihat oleh kamu, tetapi pada jarak tertentu ia akan memberikan efek medan cinta pada pandangan kedua, karena muatan pesona si dia akan membuat mata kamu terhisap meski sempat teralihkan sesaat. Hal ini terjadi secara alami dan tidak bisa kamu kontrol karena sudah merupakan hukum alam. Namun, perlu diingat, meskipun sudah dalam pengaruh medan listrik, kamu masih orang asing baginya meskipun sudah saling bertatapan. Kamu masih di dalam stranger zone. Lantas, bagaimana cara kamu bisa keluar dari zona ini? Tentu saja, kamu harus memahami teori selanjutnya, yaitu hukum Newton 1. Suatu objek akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Nah, masih ingat dengan Isaac Newton yang menemukan fenomena apel jatuh karena gravitasi? Sama halnya dengan suatu hubungan, tidak akan beranjak kemana-mana suatu hubungan jika kamu tidak melakukan apa-apa. Kalau ada cewek cantik tapi kamu nggak berani kenalan karena gengsi, maka dapat dipastikan hubungan kamu dengannya tidak akan kenangan-kenangan, atau kamu akan tetap berada di stranger zone. Makanya kasih gaya, nggak usah terlalu cool supaya ada pergerakan sehingga bisa masuk ke friend zone. Dan kalau kamu ingin berlanjut lebih dari sekedar teman, maka kamu harus berlanjut ke hukum Newton 2. Bagaimana cara ngitungnya? Gampang. Ini sih cuma ngitung gaya, percepatan dikali massa benda, masukin rumus dan variabelnya, 5 Newton itulah jawabannya. Jadi, kalau kamu mau mempercepat progres dari sebuah hubungan kamu, maka kamu harus ngasih banyak gaya. Pakai cara-cara yang kreatif, misalnya bikinin lagu, buat video unyu-unyu, atau bawain bunga untuk melelehkan kebukuan hati si dia. Namun, kamu juga harus berhati-hati karena terkadang gaya yang terlalu besar akan membuat hatinya malah mengeras karena bisa jadi hatinya seperti fluida non-Newtonian.
Pada fluida jenis ini, ketika kamu memberi gaya atau tekanan yang terlalu besar, justru akan mengeras. Sebaliknya, kalau kamu menyentuhnya dengan pelan-pelan dan penuh perasaan, maka kamu akan masuk lebih dalam ke hatinya. Nah, ketika hubungan kamu sudah semakin dalam, biasanya akan terjalin sebuah harmoni. Ini dinamakan interferensi konstruktif, yaitu suatu fenomena di mana ketika kedua gelombang saling memusatkan karena memiliki fase gelombang yang sama. Sehingga ketika mengalami superposisi atau dijumlahkan, maka gelombang tersebut memiliki amplitudo simpangan yang lebih besar. Inilah mengapa setiap manusia akan lebih bahagia ketika berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi atau sepemikiran gitu. Namun, tetap harus berhati-hati karena people change, feeling change. Terkadang orang yang awalnya cocok, lama-lama jadi nggak cocok karena gelombangnya sudah bergeser. Yang tadinya konstruktif, ini menjadi interferensi destruktif, yaitu gelombangnya saling meniadakan. Gelombang pertemanan sudah tidak lagi merambat. Nah, kalau sudah begini, maka kamu harus berlanjut ke hukum Newton 3, di mana sebuah gaya aksi akan mendapatkan reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Semakin kamu memaksa seseorang, maka kamu akan besar pula penolakan dari seseorang tersebut. Jadi, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, maka kamu harus ikhlas. Karena kalau kamu tidak ikhlas, justru kamu akan mendapatkan penolakan yang lebih besar dari diri kamu sendiri. Dan mungkin dari hukum Newton 3 ini, mengapa ketika seseorang semakin ingin melupakan seseorang, maka akan semakin teringat akan kenangan-kenangan indah bersamanya. Itulah mengapa dibutuhkan usaha untuk perpindahan atau bahasa kerennya move on. Itulah penjelasan proses cinta dari stranger zone, friend zone, lover zone, sampai balik lagi ke stranger. Saya pamit undur diri dari podcast singkat ini. Selamat beraktivitas.